warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kudus dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Andes Agus Budi Satrio MH. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kudus, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus atau yang mewakili Camat Dawe, Kepala Desa Rejosari, serta hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, perkenankanlah acara sosialisasi peraturan perundang-undangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau melalui pentas seni ketoprak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Sabtu 22 Oktober 2022. Baik. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa yang akan dihantar oleh Damastiadi ST. Silakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafin, amahu wa yuafin, hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu, hamda yang khairul jalali, wa jika wa alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di majelis ilmu dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Kudus.
Kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti sosialisasi. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Kau terima selama kami mengikuti sosialisasi ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya tanpa terkesan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai bersyukuri segala nikmat. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengampuni. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajiنا wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, tibalah kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu sosialisasi peraturan perundang-undangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang akan dipandu oleh moderator. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Jaya Haryanto, SIP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kudus, yang dalam malam ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintah Terserah Sekda Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Agus Budi Satrio. Yang saya hormati Bapak Kasabulin Kudus, Bapak Kudus Kolej M. Yang saya hormati Pak Camat Dawe, Bapak Amin Rahmat M. Serta yang baru OTW dari Bia Cukai Kudus, Bapak Agus Widodo, Sarjana dan tak lupa Bapak Kepala Desa Josari, Camat Dawe, serta para undangan, dalam hal ini masyarakat Rejosari dan sekitarnya, serta para pedagang rokok yang ada di Rejosari, Jawa. Syukur-alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi dana bagi hasil perundang-undangan, dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau yang nanti malam akan dilaksanakan dengan sosialisasi tatap muka, dilanjut dengan sosialisasi dengan pentas seni, yaitu ketoprak. Adanya sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan ya, untuk kita semuanya. Memang kita sangat memerlukan adanya sosialisasi ini karena memang ini salah satu bentuk hasil pendapatan negara yang tiap tahun harus kita bantu dan kita berikan hasil-hasilnya, sehingga semua pendapatan yang ada di Kudus maupun di lainnya nanti merupakan suatu pendapatan negara.
Untuk itu, untuk menyingkat waktu, maka pada kesempatan ini yang pertama kami sampaikan kepada Pak Kasat Pol PP untuk memberikan paparan dan pengarahannya dalam hal sosialisasi satu hubungan di bidang dana partisipasi Bapak pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wali Kudus yang namanya Wakil Bapak Asal Pemerintahan Islam, Bapak Besar yang saya hormati Pak Camat dari Bapak Amin Rahmat yang kita tunggu dari kantor Bea Cukai Provinsi Kudus, Bapak Kudus Pak Agus Betul yang sudah sampai, tinggal mendekati panggil saja. Terima kasih Bu Moderator Pak Jaya yang sungguh saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai. Ini informasi, oh ya saya lupa, Pak Indi, saya hormati, ampun Pak Indi, Supe. Peserta informasi dari Pak Indi tadi tidak hanya dari Rejosari, tapi ada desa tetangga. Terus nih Pak Bu, saking pundi Pak Bu, senase Rejosari pundi? Kandang Mas, wonten melih? Pundi? Kajar, alhamdulillah. Rejosari, Kandang Mas, Kajar, Teranggan. Namun, alhamdulillah. Yang kita harapkan, kita harus tahu pada malam hari ini. Oh, laung, ada laung, nggih. Yang kita harapkan, dan saya laporkan sekaligus pada Bupati, bahwa yang kita atur lalu kita utamakan adalah para pedagang rokok yang di kampung-kampung. Kenapa sih kok pedagang rokok yang kita atur ramu di sini? Ini sosialisasi ini perlu dan penting untuk Bapak Ibu semuanya. Dan malam hari ini kita hadirkan dari Bupati, dari kami, dari Satpol PP, dari Pak Camat yang punya wilayah dan juga tentunya dari Bea Cukai. Dimusnahkan menjelang ketika kita HUT Satpol PP. Lanjut. Nah, ini Pak, 4.000 botol, 4.003. Kita acara di stasiun Bupati dengan Forkopimda, kita musnahkan. Lanjut. Nah, selain menangani perda itu, kami tadi judulnya sinergitas Satpol PP dengan Bea Cukai. Apa? Dalam operasi barang kena cukai yang ilegal. Apa? Ya, kami ada operasi bersama gabungan ke pedagang-pedagang rokok apabila ditemukan rokok yang ilegal. Ada beberapa jenis rokok ilegal, nanti mungkin dari kantor Bea Cukai bisa menambahkan. Jadi ada rokok yang ilegal, ya apa? Ada rokok yang kita cukainya ilegal. Ada juga kita cukainya bekas. Jadi kan kalau rokok silahkan Pak merokok Pak Bu, silahkan buka saja. Itu kita cukai sekarang itu tidak seperti dulu Pak. Dulu kan harganya sama. Bisa dilepas, bisa dipasang di rokok yang lain. Sekarang tidak bisa. Jadi kalau produknya pabrik dari jarum, sukun, silakan baca saja di segel di cukainya itu ada tertulis nama pabrik yang mengeluarkan itu. Nah, kadang makanya kenapa saya aturi Bapak Ibu pedagang rokok itu, sales itu, ya, Yun Sewu yang bisa. Ini bukan sponsoran, bukan promosi. Rokok Sukun 16 satu bungkus berapa Bu? Pak? 20. Nah, 20 gitu. Kalau biasanya sales itu mungkin ke sana. Bungkusnya memang bodoh Pak.
Terus gambarnya kayak syukur dulu ya Pak. Jajal tawa kayak ono wong sing ngarep nang ngene warung itu kapan. Coba ya rasanya enak. Pinten Pak, kira-kira piro to? Pinten Pak, kira-kira piro? Kayak tuku piro? Aduh dosa Pak, wis nyah 8.000 wae. Kono 8.000. Mesti banyak tertarik. Sing jodol ya wis tak bilang iki wae. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu pedagang rokok yang di kampung-kampung saya atur di sini khususnya. Dan tokoh-tokoh masyarakat juga atur di sini juga. Kenapa? Harapannya setelah mengikuti sosialisasi malam hari ini, baik yang tatap muka ini dan juga nanti kesenian itu Panjenengan Kontur bisa memberikan penjelasan kepada warga sekitar, pertemuan RT, PKK dan seterusnya bisa disampaikan. Ini kita mengadakan operasi gabungan. Tentunya kewenangan menangkap atau menindak itu ada di kantor Bea Cukai. Kami Satpol PP tidak punya kewenangan, kami hanya mendampingi. Ya, ini lanjut Pak. Ke provinsi dapat rokok ilegal itu banyak itu. Lanjut, ada lagi gambarnya. Nah, ini gabungan dari Satpol PP Kudus dan Satpol PP provinsi. Ada juga tadi Cukai. Lanjut. Nah ini Pak, mirip-mirip Pak. Ini kados rokok black, jarum niku, niki nopo niki, garam niki, mirip-mirip kira. Lanjut. Nah, ini kita segel tempat karaoke ya. Oke. Nah, malam hari operasi Pak. Duh, terima kasih. Cepet jadi aku cincin dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya matur nuwun kerawan Bapak Ibu sekalian mengundang kami. Yang kedua juga saya sampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi mendukung acara kegiatan malam hari ini. Dan tentunya saya selaku penyelenggara kesempatan ini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam menyampaikan ada kekurangan. Ingin saya menghibur ya adik bulan dan hiburan nanti kita juga titip kepada sutradara dalangnya ketoprak ini biar menyampaikan juga lebih jelas tentang apa itu jalan cukai dan pita cukai yang palsu dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada semua pihak. Nyun sewu saya nggak kelihatan. Ada teman saya di sini Pak Mardianto, aku belum. Kamu dereng, sabun. Teman mitra kami Pak. Kami Satpol PP itu ada dengan Komisi A. Pak Mardianto kebetulan menjadi anggota Komisi A. Demikian yang bisa kami sampaikan selagi matur nuwun. Semoga ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya, kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Bupati Kudus, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Agus Satrio Saya. Yang saya hormati beliau guru saya sebetulnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus, Dr. Andes Khalid Syekh MM beserta seluruh jajarannya yang saya hormati dan selamat datang dari kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus, Royo-royo dalu-dalu wonten Desa Rejosari. Bapak Kepala Desa Rejosari, Pak Aris, beserta perangkat desa yang hadir, wabil khusus warga kami, para pedagang rokok. Mudah-mudahan
bukan aksongan, walaupun mungkin ada ini para pengusaha-pengusaha warung rokok se-Kecamatan Dawe yang hadir. Mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul yang alhamdulillah, dan kita patut apresiasi, rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Kudus. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan sarana sosialisasi sekaligus hiburan bagi warga kami yang mungkin kita sudah haus tentang hiburan setelah dilanda COVID-19. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Mohon izin saya tidak menyampaikan materi karena kalau tadi beliau Kasat Pol PP saja hanya 15 menit, maka saya ambil separuhnya. Saya isi dengan kultum saja. Setuju nggih? Karena kalau materi ada banyak yang harus kami sampaikan, tapi karena kultum saya kaitkan dengan pada hari ini kita semua merayakan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022. Maka pas kalau saat ini walaupun saya bukan kiai, tapi kebetulan mulai pagi tadi banyak arahan ceramah pembinaan dari beliau-beliau para alim ulama kita terkait Hari Santri, yang salah satunya sangat relevan pada malam hari ini saya sampaikan bahwa kami berpesan kepada seluruh warga kami, para pedagang rokok, para pengusaha warung rokok di Kecamatan Dawe, atau mungkin ada yang asongan rokok kalau masih ada. Mari kita sama-sama berikhtiar ya, bahwa dalam kita memiliki usaha ya, pekerjaan dalam menjalani usaha rokoknya, kita upayakan untuk ikhtiar seperti apa yang disampaikan oleh para alim ulama kita, bahwa innamal a'malu binniyat. Mari kita sama-sama diawali dengan niat yang pada saat penyampaian Hari Santri Nasional pada hari ini, momentumnya adalah santri telah melaksanakan perjuangan dengan resolusi jihad, perjuangan tidak hanya untuk agamanya tetapi juga untuk bangsa dan negara, sehingga kita meraih kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Maka kalau kita sesuaikan dengan profesi kita, Bapak Ibu semua para pedagang rokok, mari kita niati bahwa dalam bekerja menjadi pengusaha warung rokok, kita niati dengan perjuangan jihad fisabilillah. Kok bisa? Beliau para alim ulama menyampaikan, kalau kita hanya niat untuk mencari untung, maka yang kita dapatkan adalah dua. Kalau tidak untung, rugi. Tetapi kalau kita niati dengan berjuang, jihad untuk mencari nafkah sekaligus perjuangan kepada bangsa ini, maka ada dua hal yang kita dapatkan. Selain untung, laba, insya Allah bakti kepada bangsa sekaligus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Realisasinya bagaimana? Yaitu dalam kita melaksanakan usaha warung rokok, kita gunakan prinsip ekonomi jelas untuk mencari keuntungan. Tetapi di satu sisi perjuangan jihad kepada bangsa negara, mari kita sama-sama ikut membantu negara kita
dalam memerangi rokok ilegal. Kalau Bapak Ibu semua punya peran itu, secara tidak langsung panjenengan semua sudah mengabdikan dirinya, berjuang untuk bangsanya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang cukai. Secara tidak langsung, hasil cukai yang menjadi pemasukan negara akan dimanfaatkan oleh negara di berbagai bidang. Ada di bidang pembangunan, di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Yang ini salah satunya andil dari Bapak Ibu semua dalam memperjuangkan menjual rokok yang legal. Karena di dalam rokok yang legal itu ada penghasilan negara melalui pita cukainya. Maka pada malam hari ini khusus bagi Bapak Ibu hadirin para pedagang rokok, kami mengajak merubah niat, memperbaiki niat kita. Momentum Hari Santri Nasional ini kita niati tidak hanya untuk berdagang, tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sekaligus berjuang jihad fisabilillah, salah satunya untuk perjuangan bangsa dan negara dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan cara Bapak Ibu menjual rokok yang legal. Sekaligus apabila ditemukan, apabila panjenengan semua melihat atau mendengar ada peredaran rokok polos, rokok yang ilegal, kami juga mohon bantuan Bapak Ibu semua bisa melaporkan kepada yang berwajib. Pada pemerintah desa juga bisa kami sampaikan, kepada Satpol PP ataupun satuan pengamanan terdekat yang ada di wilayah panjenengan, bisa berpiksa Babin Kamtibmas. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sangat menghibur bagi warga kami Kecamatan Dawe, dan kami yakini saudara-saudara kita para pedagang rokok akan turut berjuang selain mencari nafkah juga untuk membantu negara dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukainya satu batang itu sebesar tahun ini Rp600 per batang. Coba bayangkan kalau ibu-ibu bapaknya ngerokok rokok filter satu bungkus isi 20, harganya sekitar 20.000. Itu bisa dihitung Bu, bapaknya itu nyumbang negara berapa? Gitu, 600 dikali 20, 12.000. Jadi kalau bapak itu ngerokok filter sehari habis satu bungkus isinya 20, harganya 20.000, bapak itu sudah nyumbang ke negara kurang lebih 12.000 sehari sebungkus. Terima kasih bapak ibu yang sudah membantu negara dengan merokok. Tapi bukan itu ya bapak ibu tujuannya. Jadi tujuannya pemerintah itu membebankan cukai rokok itu untuk mengurangi, bukan untuk tambah membeli dengan harga yang mahal. Jadi ya pakailah rokok dengan bijak. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Karena rokok itu banyak yang suka, tarif cukainya mahal, maka banyak pelanggaran-pelanggaran.
pelanggarannya banyak sekali. Di sini kami menyebutkan ada ada empat jenis, sementara 4 ya. Sebenarnya ada 5. Yang pertama, cukai tidak dilekati pita cukai, rokok tidak dilekati pita cukai atau rokok polos. Ini untuk bapak-bapak penjual pedagang rokok ini harus paham. Jangan sampai rokok dagangannya tanpa pita cukai. Jualan rokok tanpa pita cukai itu masuk kategori pelanggaran pidana. Sekali lagi Bapak Ibu, menjual rokok tanpa pita cukai itu masuk kategori pidana. Ancaman penjaranya berapa? 1 tahun paling kecil, paling singkat. Paling lama 5 tahun. Kalau Bapak Ibu berani mencoba, monggo silahkan ya, menjual rokok tanpa pita cukai. Nanti ketemu dengan saya di kantor. Oke, kalau konangan ya, nanti mungkin suatu saat Bapak ketemu sama Pak Satpol PP di sini, ditangkap, diserahkan ke bea cukai. Itu bisa saja terjadi. Ini bukan omong kosong ya Bapak Ibu. Di sini saya selaku, ya kebetulan saya penyidik di bea cukai. Untuk kasus rokok itu sudah banyak. Untuk di Kudus sendiri sudah 3 kasus tahun ini saja. Untuk pelakunya macam-macam. Ada yang tidak tahu kalau itu pelanggaran. Ya sebenarnya mereka tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Ada yang mereka nekat karena keuntungannya banyak. Yang yaitu tadi yang saya sebutkan di depan tadi, karena keuntungannya, cukainya itu banyak. Dari pada malam hari ini kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Kudus dalam hal ini Pak Asisten Pemerintahan dan Besar Pak Agus Budi Mulyo karena kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus, Pak Agus. Kebetulan namanya sama-sama Agus ya. Ada paguyuban nama Agus Pak. Tidak Pak. Sama aja tidak saya tidak. Yang saya hormati Pak Chef Kasatpol PP Kabupaten Kudus. Dan ini import dari Turki. Saya hormati Pak Camat Dawe, Pak Kades Rejosari dan para perangkat desanya, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi. Rasa ini pinter ini caranya nyeting lightingnya. Yang ada di panggung ini tidak bisa melihat yang ada di bawah, sehingga rasanya kayak ngomong di televisi, tidak tahu penontonnya siapa. Yang jauh. Bapak Ibu sekalian, para pelaku pedagang rokok yang ada di wilayah Kecamatan Dawe, Rejosari, Teranggan, Lau, mana tadi, Kajar, Kandang Mas, dan mungkin saya salah mendengar tadi, mungkin ada yang lain. Bapak Ibu sekalian, warga Rejosari yang saya cintai. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu di sini. Mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati yang sedianya pada malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi di BACHT di Rejosari ini, namun karena ada kegiatan lain sehingga beliau menegaskan pada saya. Dan rasanya kalau saya di Rejosari ini juga tidak asing, karena saya tahun 2005 sampai 2008 itu tugas di Kecamatan Dawe. Namun halnya tadi saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa
luar biasa kemajuan di Rejosari itu. Di pertigaan apa ini Pak? Dikol. Tadi saya pikir ada Sindegawi, tapi ternyata setiap malam ramenya kayak gitu. Ya. Kalau yang ke arah Margorejo itu sekarang pertokohan luar biasa itu udah banyak sekali. Artinya bahwa kemakmuran di Rejosari ini peningkatan luar biasa. Tinggal saya di sebelah bawah, urut dari sini di Warno, sehingga ini tadi kalau Rejosari hujan saya juga bisa menikmati Pak. Kebetulan di Warno tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada apa. Tapi setelah saya kesini kok bekas hujannya nampak sekali. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini tadi Pak Kolej Kasatpol PP melaksanakan kegiatan ini rupanya juga terinspirasi dari Sunan Demak ini ya. Sosialisasi dengan dipadukan dengan seni, dengan harapan sosialisasinya ini bisa diterima oleh masyarakat, sehingga ini tadi pemateri tidak usah banyak-banyak, termasuk saya juga kolaborasi jasa banyak-banyak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita tahu bahwa Kabupaten Kudus itu menurut dari sejarah kita itu adalah kota kretek, kota penghasil rokok. Ya. Sekitar sebelum tahun 2009 ya, hampir 200 pabrik rokok yang ada di Kudus. Dengan adanya peraturan berapa saya lupa ya, itu sekarang tinggal sekitar 60 atau 70-an ya, karena ada ketentuan bahwa pabrik rokok kecil minimal itu harus berada di bangunan 200 meter persegi, sehingga Kudus melalui dana cukainya APBD pertama itu membuat sentral industri rokok yang sekarang menjadi namanya KIHT di Megawon. Ya, di situ ada 11 penghuninya pabrik rokok kecil itu. Namun ini juga sudah dirintis untuk membangun lagi dengan adanya kebijakan yang digariskan oleh pemakaian dana bagi hasil cukai. Kita tahu tadi bahwa pabrik rokok yang ada di Kudus sekitar 60-an sampai 70-an sekarang itu pekerjanya berada di sekitar 100 ribuan, kalau nggak salah 100 ribuan ya. 100 ribu itu kalau diasumsikan satu orang itu keluarganya suami, istri, anak 2, berarti kalikan 4 sekitar 400, sehingga kalau kita bandingkan dengan penduduk kita yang sekitar 830-an ribu, ini hampir 50% itu bergantung di industri rokok untuk masyarakat Kudus. Kaitannya apa? Bahwa Kudus selaku penyuplai divisa negara atau pendapatan negara, satu tahunnya itu kalau nggak salah dengar kami itu sekitar 35 triliun, betul Pak juga ya, sekitar 35 triliun, sekitar 35 triliun itu yang dihasilkan dari cukai. Namun demikian bagi hasilnya itu 2% dari itu untuk provinsi, dan dari provinsi itu dibagi lagi 2% untuk daerah penghasil termasuk Kudus. Kudus tahun ini sekitar 174 miliar. Dan kemudian kalau kemarin sebelum pandemi dana bagi hasil cukai itu 50% bisa untuk infrastruktur. Kemudian yang untuk kesehatan itu adalah untuk pembayaran JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Kemudian yang 10% yang kita laksanakan seperti pada malam hari ini dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan untuk bisa dipahami. Kalau memang masih ada yang perlu diperdalam lagi atau ditanyakan, silahkan nanti besok atau kapanpun bisa konsultasi ke kantor cukai ya, tentang Pak jane cukai sing palsu kaya apa. Pak, rokok sing ilegal itu sing macam bagaimana?
Itu silakan. Dan kebijakan daerah itu tadi saya sampaikan karena ada ketentuan bahwa pabrik rokok minimal yang kecil itu minimal ada pabriknya ada 200 meter persegi, maka Kabupaten Kudus sudah membuat KIHT yang sebentar lagi juga ini sudah dalam rintisan untuk diperluas lagi SIHT-nya sehingga nanti bagi para pengusaha untuk bisa berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Kudus manakala berkeinginan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Pak Bupati terhadap Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan aplaus tepuk tangan untuk Bapak Agus Yudhoyono. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk melengkapi sosialisasi pada malam hari ini, maka akan saya berikan kesempatan tanya jawab ya bagi Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang sekiranya belum jangan kenali atau jangan pahami dapat langsung diberikan pertanyaan kepada para narasumber pada malam hari ini sehingga nanti bisa panjenengan pada malam ini bisa mengerti apa yang perlu disosialisasi pada malam hari ini. Monggo untuk kesempatan sesi pertama kami berikan 3 penanya. Nanti disebutkan kepada siapa bertanya, kemudian nama dan alamat. Ya, cara saya itu. Monggo 3 penanya. Yang pertama monggo dari sini sebelah kiri saya dan nanti sebelah kanan juga. Monggo satu-satu lah ada pertanyaan lah. Kalau emang ini sudah panjang semua sudah cukup paham ya alhamdulillah, tapi paling tidak ada satu pertanyaan lah. Monggo Pak Dian coba dikasihkan di belakang itu Pak kalau ada pertanyaan. Ada cukup? Sudah paham semua? Kan Bapak Ibu sekalian, Selamat kalau memang pada kesempatan ini belum berkesempatan untuk dipertanyakan, silakan panjenengan kalau memang nanti lagi tekan di dalam kok kelingan jane aku takon iki kok. Silakan panjenengan menulis surat atau apapun ya, nanti disampaikan ke Satpol PP. Ke Satpol PP sebenarnya. Nanti materinya apa, silakan nanti ke Satpol PP agar bisa mendistribusi ya, atau mungkin ke kantor cukai, kemana, ke perindustrian atau mana, silakan. Namun itu tadi saya sampaikan, kalau pada malam hari belum berkesempatan untuk dipertanyakan, silakan menulis pertanyaan itu dan disampaikan ke Satpol PP. Mungkin kalau jauh-jauh silakan melalui Pak Kepala Desa, sampaikan ke Pak Camat biar ke Satpol PP. Atau J? Ya, matur Pak Bupati atas sarannya bahwa nanti monggo bisa ditulis untuk kita sampaikan ke Satpol PP atau Pak Kepala Desa. Oke, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tampaknya acara sosialisasi pada malam hari ini telah berjalan dengan baik, lancar, dan semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini dan berkah dari Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada malam hari ini, serta mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Untuk selanjutnya saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke MC.